only on MNC Business. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik karena Bisbrief kembali hadir untuk berbagi inspirasi dan referensi bisnis. Tentu saja bersama saya Deborah Priscilia Hutapea. Di tengah isu pemanasan global serta program paperless, apakah akan mempengaruhi bisnis dari perusahaan berprestasi yang satu ini? Sebelum memulai berbincang bersama Alkindo, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Kecenderungan adanya penurunan dalam bisnis pengolahan kertas memang cukup mengkhawatirkan. Akibat adanya isu pemanasan global, serta himbauan masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan kertas atau paperless. Namun nyatanya hingga saat ini kertas masih menjadi andalan untuk menjadi pengganti plastik karena sifatnya yang lebih mudah untuk didaur ulang serta masih tingginya permintaan kertas membuat industri pengolahan kertas masih prospektif. Melihat kondisi ini, salah satu perusahaan pengolahan kertas di Indonesia, yaitu Alkindo, terus berinovasi. Jika pada awalnya Alkindo hanya memproduksi paper tube untuk memenuhi kebutuhan tekstil, namun seiring waktu, perusahaan ini mulai memenuhi kebutuhan industri non-tekstil, baik berskala besar maupun kecil. Seperti apa lika-liku bisnis Alkindo sepanjang tahun 2013 ini? Dan seperti apa proyeksi bisnisnya untuk tahun 2014 mendatang? Simak Bisbrief Special Talk hanya di MNC Business Channel. Ya, dan sudah hadir Bapak Herwanto Sutanto, Presiden Direktur dari Alkindo, dan Bapak Erik Sutanto, Direktur dari Alkindo dalam Bisbrief Special Talk bersama Alkindo. Selamat sore. Selamat sore. Dua tamu spesial saya ada Pak Sutanto dan Pak Erik. Apa kabar? Baik, terima kasih. Masih semangat ini Pak, mendekati akhir pekan sudah Semangat hari. siap menghadapi liburan ini. Nah, Ya. itu yang menjadi semangat kita semua. Tapi saat ini kita masih bertemu dulu, berkumpul. Ini berbincang mengenai bisnis yang dijalankan Alkindo selama ini. Ya. Kalau dilihat, kalau dari apa yang saya baca dari tahun 89, betul Pak? Betul. Wow, sudah lama ya? Ya, Sudah lama dan terus improving, berkembang. berkembang. Ya. Oke, bisa diceritakan kenapa bisnis pengolahan kertas ini menarik awal mulanya, Pak Sutanto? Ya, kita mulai bisnis ini memang kita develop sama-sama dengan kakak saya berdua. Tahun 89 kita melihat segmen pasar kertas itu tetap masih berkembang dan kita melihat pertamanya untuk mensupport tekstil bisnis di daerah Bandung gitu. Kita mulai dari situ gitu ya. Dan akhirnya berkembang sampai ke paper tube untuk filamen. Filamen masih tetap ada di tekstil, tapi ada tekstil untuk filamen untuk tekstil, tapi ada filamen juga untuk non tekstil seperti otomotif gitu ya, untuk car seat misalnya, safety belt, sama untuk ban gitu ya. Ya, itu salah satunya ya. Oke, jadi berangkat dari Bandung dulu. Dari Bandung dulu. Melihat adanya pasar yang besar tentunya. Kalau memulai bisnis ini kan biasanya ini pasarnya ada, potensi bisnisnya ada, pasti itu yang mendorong pengusaha untuk terjun dan doing bisnis dalam sektor itu. Betul. Mulainya dari Bandung, tapi sekarang kita udah mulai keluar, kita juga ada ekspor keluar Indonesia, tapi di Indonesia sendiri seluruh Pulau Jawa pada umumnya kita cover gitu ya. Berarti terus berkembang. Berkembang. Dari tahun 89 kalau Pak Erik melihatnya, tadi Pak Sutanto mengatakan
bahwa melihat satu hal yang menarik atau ada potensi pasar dari tahun 89. Ya. Seiring waktu apakah terus improving ini perkembangan pasarnya menurut Anda, Pak Erik? Kita dengan terus berdiversifikasi menciptakan produk-produk baru, tapi dari Alkindo-nya sendiri kita mulai dengan adanya niche market suatu produk paper tube sendiri. Itu karena sesuatu produk yang betul-betul diperuntukkan untuk customer mereka sebagai suatu barang yang penting, bukan hanya sebagai packaging semata-mata, tetapi sebagai sesuatu yang esensial. Sewaktu mereka menggulung benang itu dengan kecepatan 15.000 RPM, itu mereka kalau misalnya paper tube-nya ini tidak masuk kualitasnya, bisa meletus sehingga bisa merusak mesinnya tersebut. Jadi kita mulai memperbaiki kualitas sehingga menciptakan kualitas yang terbaik buat customer-customer kita. Lalu dari situ kita mulai diversifikasi dengan adanya produk-produk baru di luar dari paper tube, adanya paper core dengan buat food industry, buat plastik film begitu. Lalu ada juga honeycomb. Honeycomb itu dipergunakan untuk heavy duty packaging, untuk paper pallet begitu. Berarti dibutuhkan diversifikasi produk begitu ya Pak ya? Dari tahun ke tahun? Betul. Anda Tiap mengatakan tahun kita pasarnya ada, kemudian tapi terus harus diimbangi dengan diversifikasi. inovasi baru, produk-produk kertas, karena tadi memang kita ada global warming ya. Iya. Ada sebagian packaging tuh masih memakai seperti polystyrene, styrofoam yang busa putih itu tidak bisa di-recycle. Nah, kita coba menggantikan untuk dengan produk-produk yang lebih ramah lingkungan gitu. Karena kertas itu biodegradable, Ya, masih bisa hancur gitu ya dengan waktu gitu ya. Jadi kita masuk ke segmen-segmen gitu. Nah ini menarik kalau Pak Sutanto mulai mengangkat masalah global warming, begitu pemanasan global. Tadi awal segmen saya membukanya dengan pernyataan bahwa ada isu pemanasan global dan juga paperless. Ya, Mengurangi penggunaan kertas dan juga plastik. betul. Mungkin kertas masih menang dibandingkan plastik karena masih bisa didaur ulang begitu ya Pak ya. Betul. Sementara plastik membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Tapi menjawab isu ini seperti apa Pak Sutanto tepatnya? Ya, paperless itu memang betul ada terjadi, tapi lebih banyak pada proses komunikasi kita dengan email, dengan telepon, dengan ini. Tapi kalau untuk packaging itu opsinya either plastik atau paper. Ya. Ya. Nah ini kalau dilihat paper ini tetap lebih eco-friendly karena masih lebih bisa biodegradable gitu ya. Kalau kita lihat di sungai-sungai di kita, sekarang itu sungai penuh dengan polystyrene atau styrofoam yang itu yang putih, itu tidak bisa rusak. Jadi dengan kata lain bisnis yang Anda jalankan lebih eco-friendly dibandingkan plastik? Pasti, betul. Oke, saya ingin tahu lebih detailnya seperti apa masalah bisnis yang dijalankan, kemudian keseimbangannya dengan lingkungan alam, dan juga bisnis yang dijalankan selama tahun ini. Ya. Karena banyak terjadi perlambatan ekonomi di tahun Ya. 2013. Kita jeda dulu, Silakan. Pak Sutanto, Pak Erik. Oke. Ya, pemirsa Bisbrief akan segera kembali sesaat lagi. Stay tuned for more business insights on MNC Business. Kepedulian terhadap mereka adalah tekad kami. This is the most important section of a business plan. Menjadi 0,2%, kemudian Jerman Full week summary about economic issues and stock market info updates. Inflasi Jerman yang stabil sebenarnya ini positif untuk zona Eropa sendiri lebih khususnya atau itu sebenarnya sesuai dengan ekspektasi. Jadi sebelumnya sendiri di level 1,0. Watch this, the summary on MNC Business. Special promo financial report on MNC Business. Starting from your company logo and tagline to revenue growth chart. Also, net profit growth chart. Continued by brief yet comprehensive video profile. Closed with your company logo and tagline or jingle. For advertisement order, please call
beragam informasi terhangat dari dunia bisnis dan ekonomi. Ya, kembali lagi dalam Bizbrief bersama saya Deborah Priscilla Tapia. Bizbrief Special Talk with Alkindo akan saya lanjutkan kembali langsung saja Pak Sutanto. Tadi yang menarik di segmen sebelumnya kita sama-sama sepakat bahwa ini peluang bisnisnya besar walaupun sudah dari tahun ke tahun katakanlah sudah 27 tahun. 24 tahun Hampir ya. 24 tahun ya untuk tahun depan. Tapi kalau kita lihat dari isu-isu ini kertas berhubungan dengan pohon. Seringkali nih kalau saya pergi ke satu tempat yang ada bersama teman-teman nanti mereka bilang jangan terlalu banyak menggunakan kertas. Nanti tidak ramah lingkungan, akan menghabiskan banyak pohon. Tapi kalau dibandingkan dengan plastik lebih eco-friendly kertas, begitu Pak? Betul. Dan kertas itu sebetulnya ada dua macam Bu Deborah. Satu kertas putih yang memakai bahan kayu yang tadi Ibu sebutkan. Ada satu lagi kertas coklat. Kertas untuk kertas industri. Nah, kalau kita bicara kertas coklat, itu semuanya adalah recycle paper. Jadi bahan baku kertas yang bekas di recycle dipakai ulang, gitu ya. Bukan dari virgin pulp yang dipakai untuk kertas putih, gitu ya. Ya, jadi ada perbedaan dari itunya, gitu ya. Ya. Untuk segmentasi pasarnya, yang mana yang lebih besar kebutuhan masyarakat antara kertas putih atau kertas coklat? Sebetulnya kertas putih memang lebih besar, tapi yang tadi Ibu ada tren tendensi kertas putih itu ke arah paperless. Tapi kalau si kertas coklat ini dipakai untuk packaging, begitu ada economic growth dari kita, itu consumption-nya pasti naik. Dalam bentuk segala hal itu kita harus mesti pack gitu ya. Pack-nya itu bisa dalam bentuk seperti F&B, tiap tahun ada kenaikan double digit. Betul. Dan itu semua harus di-pack. Pack-nya dengan kertas, sebagian besar dengan kertas. Memang ada bagian tertentu yang dengan flexible packaging untuk makanan-makanan, tapi di luarnya nanti di-pack lagi dengan corrugated karton gitu. Dari Alkindo sendiri, Pak Erik mungkin bisa jelaskan nih, kalau dari Alkindo produksi yang paling banyak diserap pasar itu apa? Kita lebih banyak tetap ke arah paper tube-nya sendiri untuk textile packaging. Lalu sesudah itu baru kita ada paper core yang untuk yang fleksibel, itu buat F&B. Lalu baru ada honeycomb yang kita kembangkan buat heavy duty packaging. Ya, jadi tetap prime produk kita adalah paper tube-nya sendiri. Paper tube-nya sendiri. Iya. Dari tahun ke tahun tetap konsisten di satu produk ini, katakanlah ini yang paling mendominasi, begitu Pak? Sekarang betul, pada saat sekarang masih paper tube itu masih tetap dominan. Tapi ada tren karena kita mulai ada diversifikasi, jadi sekarang seperti paper core. Paper core itu dipakai untuk ngegulung flexible packaging untuk ke arah makanan. Jadi merek-merek tertentu seperti makanan dibungkus dengan ini ya snack-snack dengan flexible packaging. Nah, mereka pada saat deliver flexible packaging itu harus digulung di dalam core. Core yang harus di grinding smooth gitu seperti artikel seperti ini gitu. Ini adalah yang disebut paper tube. Ini yang disebut dengan paper tube. Ya ini untuk filamen. Filamen ini bisa untuk ke arah tekstil, bisa ke arah non tekstil gitu ya. Tapi ini adalah yang paper core yang sudah di grinding, sudah di coating untuk flexible packaging ya. Jadi nanti untuk makanan-makanan permen atau apa bungkusnya ini di packnya di sini. Jadi dengan adanya ini akan terjadi penambahan segmen, kalau itu relatif stabil, yang ini akan berkembang. Nah, salah satu tadi yang Pak Erik sampaikan, ini adalah honeycomb. Itu honeycomb? Ya. Apa kegunaannya? Nah, ini saya awam sekali, Pak Sutanto, kalau boleh dijelaskan, terlihat seperti madu ya, lebah ya? Iya, betul. Nama honeycomb ya biarin Pak Erik yang sampaikan. Jadi dengan adanya struktur seperti pilar-pilar, ini bisa menahan struktur beban hingga 3 ton. Jadi kalau misalnya itu kita gunakan untuk palet, jadi kita bisa membantu untuk barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Jadi daripada kita menggunakan wooden pallet, kita menggunakan paper pallet. Jadi kita mulai menggunakan honeycomb. Lalu ini bisa digunakan untuk aplikasi yang lain juga, untuk dalaman meja, ini cukup dalaman kuat? pintu, cukup kuat. Really? Iya. Dan ini suatu terobosan baru di Indonesia. Kita sebagai pionir, kita sebagai yang memulai pasarnya di sini begitu ya.
kita educate market, kita sama-sama develop sebagai untuk suatu barang baru, kita untuk dalaman furniture, jadi untuk dalaman pintu ini bisa satu orang satu pintu dalam 1 menit bisa jadi satu pintu. Oke. Dan untuk buat noise reduction ini bagus sekali. Ini bisa berkurang 57 decibels dari kita bicara biasa 75 decibels, jadi 2/3-nya sudah hilang begitu. Jadi sudah banyak digunakan untuk partition di apartemen. Menarik ya. Ya, itu salah saya satu sampai yang segmen. Iya, Dari kertas tapi bisa menopang berat yang cukup. betul itu satu karena desainnya. Jadi karena memang ini flat, jadi akhirnya terbagi, bebannya terbagi secara merata. Dan tadi yang Pak Erik sampaikan seperti misalnya untuk struktur dalam pintu. Jadi pintu itu hanya tinggal dikasih frame-nya saja sekelilingnya. Untuk engsel-engsel sama handle misalnya, tengahnya dikasih honeycomb. Oke. Jadi untuk penahan supaya istilahnya kalau kita ketok tuh nggak kopong, ada Inner struktur structure dalamnya. Oke. Untuk meja besar, tidak pakai solid wood, kita cukup dengan ini. Pemakaian material woodnya itu jauh lebih sedikit dengan konsep yang biasa. Partisi gitu ya. Tidak pakai solid wood, tidak pakai ini. Cukup dengan di sandwich saja, tipis-tipis, dalamnya di ini. Tapi ada noise reduction. Wow, itu menarik sekali nih Pak Ya. Suranto. Yang saya ingin tanyakan, dapat inspirasi dari mana sih? Sebetulnya ide ini, konsep ini di luar sudah lama, Bu Deborah. Mulai dari Eropa, dari Holland ya. Mereka sudah berkembang sudah lama. Akhirnya berkembang ke Asia Timur dengan Jepang. Di Jepang Pak, karena mereka banyak sekali earthquake, banyak sekali gempa di high rise building, semua furniture tuh harus memang rigid tapi ringan. Oke. Akhirnya ketemu ide-ide begini. Nah sekarang mulai lebih banyak diadop untuk ke arah ke Cina, ke Asia Tenggara. Hanya di Indonesia kita yang baru mulai, kita yang duluan. Oke, Gitu. berarti benchmarknya dari Eropa. Betul. Mengadaptasi Betul. hal-hal positif dari sana begitu Iya. ya. Mulai tahun berapa ini sudah mulai diadaptasi? Kira-kira 6-7 tahun Iya. yang lalu. 6-7 tahun lalu. Ya. Saya ingin tahu respon pasarnya seperti apa? Apakah segmentasi pasar yang disasar dengan adanya honeycomb ini cukup tepat sasaran? Nanti kita bahas segmen berikutnya, kita jeda kembali. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Stay tuned for more business insights on MNC Business. Hampir 70% bahkan lebih itu Revenues, on MNC Business. E-Buzz, every Monday to Friday at 7 p.m. on MNC Business. Focuses on business policies, pros and cons. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin. BI ini melihat situasi saat ini sebagai suatu dilema. eView, Monday to Friday at 5 p.m. Only on MNC Business. On MNC Business. Pemirsa, Anda menyaksikan Bisbrief dan saya masih bersama Bapak Herwanto Sutanto, Presiden Direktur dari Alkindo, dan juga Bapak Erik Sutanto, Direktur dari Alkindo. Kita lanjutkan kembali. Ya. Menarik apa yang sedang saya pegang ini honeycomb. Ya, betul. Oke, mungkin bagi yang baru bergabung, pemirsa bisa melihat bahwa ini terbuat dari kertas Betul. dan memang betul kuat sekali dan bisa digunakan untuk menopang berat yang cukup
Bebannya cukup berat dibandingkan dengan berat ininya jauh beberapa kalinya gitu ya. Ya. Oke. Ini saya masih bingung ketika Pak Erik dan Pak Sutanto mengatakan bahwa ini terinspirasi dari Eropa dan sementara Alkindo baru mengadopnya itu 6-7 tahun lalu. Oke. Apa yang mendorong Anda? Oke, kita melakukan benchmark ke benua Eropa, kemudian mengadop produk ini untuk diaplikasikan, diterapkan, dipasarkan di Indonesia. Karena beberapa hal, kita jelas melihat ada faktor bisnisnya di situ, potensi untuk bisnisnya. Tapi kita juga melihat bahwa itu bagian tanggung jawab dari kita untuk melihat supaya jangan sampai Mother Earth itu ibu bumi kita terganggu gitu betul. dengan konsumsi yang berlebihan dan pemakaian barang-barang yang tidak eco-friendly. Tadi yang seperti kita bahas masalah polystyrene, styrofoam putih itu bisa digantikan dengan ini. Terus kedua juga masalahnya dengan pemakaian kayu bisa berkurang sekali. Betul. Bayangkan Ibu Deborah, kalau Ibu Deborah tarik itu bisa luasnya jauh dari bisa beberapa kali daripada awalnya gitu ya. Jadi pemakaian bahan itu jauh lebih ringan daripada konsep biasa. Tapi itu bisa dipakai misalnya untuk partisi, pintu. Nah, tinggal kita harus mengedukasi pasar. Itu supaya pasar lebih bisa terima. Karena belum cukup familiar dengan Betul. produk ini. Pak Erik mungkin bisa jelaskan ini, dari 6-7 tahun yang lalu, tadi Pak Sutanto mengatakan peluang bisnisnya ada melalui pemasaran produk ini, inovasi baru begitu. Selama 7 tahun, seperti apa penerimaan atau penyerapan pasarnya? Mereka cukup antusias. Mereka melihat sebagai suatu produk baru yang mereka bisa pakai untuk kembangkan untuk aplikasinya banyak sekali. Bahkan tidak terhingga. Kita menggunakan untuk otomotif, untuk plafon mobilnya. Jadi supaya untuk noise reduction waktu lagi hujan. Terus lalu bisa digunakan untuk coffin, untuk peti mati, kalau untuk dikremasi begitu. Lalu mainly untuk heavy duty packaging, tidak terbatas penggunaannya. Lalu palet, lalu furniture. Oke. Dari 7 tahun lalu perkembangan penyerapan pasarnya, respon pasarnya cukup baik. Tapi tadi Pak Sutanto mengatakan bahwa tugas dari Alkindo lah ketika membawa Honeycomb ini, memproduksi ini, tugasnya adalah memperkenalkan. Begitu ya Pak ya? Ya. Apa triknya, apa strategi yang digunakan untuk memperkenalkan ini kepada masyarakat? Salah satunya kita dengan mengajarkan ke mereka cara menggunakannya bagaimana, lalu kita masukkan dalam mata kuliah untuk industri institut pendidikan begitu. Lalu kita ajak mereka bagaimana cara kita menciptakan suatu produk baru dari Honeycomb ini. Jadi mulai mahasiswa-mahasiswi mereka memikirkan bagaimana peluang-peluang, konsep-konsep apa yang mereka bisa ciptakan begitu. Ide-ide baru. Karena bisnis pengolahan kertas tidak sesempit yang dibayangkan orang ya Pak ya? Tidak. Terus Malah bisa improvisasi, terus bisa berinovasi. Betul. Dan Ibu Deborah bisa bayangkan ini sebetulnya dari kertas-kertas bekas, didaur ulang, dibentuk kertas baru, nanti bisa jadi fungsi dengan nilai tambah yang berbeda. Kita bisa bilang salah satu segmen yang tadi Pak Erik sampaikan, furniture. Furniture itu sangat luas sekali, kita tidak memakai solid wood. Bayangkan satu meja misalnya 1 kali 2 meter dengan solid wood beratnya bisa berapa? Lebih dari 10 kilo. Tapi dengan ini jauh lebih ringan. Jadi kita memakai kembali supaya kita tidak boros bahan. Betul. Ya. Jadi menjawab semua protes pro dan kontra begitu ya Pak ya, Betul. terhadap bisnis atau industri pengolahan kertas. Ya. Oke. Perjalanan dari tahun 89 hingga tahun 2013 ini. Wah, ini saya ingin sekali mendengar ceritanya. Lika-likunya, jatuh bangunnya, nih Pak Sutanto mungkin punya banyak cerita. Seperti apa sih kalau tahun, mungkin dibagi saja eranya tahun 80-an memasuki 90 seperti apa, kemudian 2000. 80-an itu adalah proses pengembangan bisnis. Jadi kita ngebut ke sana sini cari pasar, itu jalan dengan baik. Ada satu masa critical period yaitu tahun 98 pada saat terjadi krismon. Tapi syukur kita bisa lewatin dengan baik, kita semua jalan dengan baik gitu ya, malah satu starting point yang baik. Kemudian 2007-2008 ada krismon berikutnya. Betul. Tapi kita ya. Nah, dari bisnisnya sendiri kita mulai memang sekarang mulai dari satu bisnis pilar dari paper converting. Kita sudah sekarang di dalam Alkindo-nya itu kita ada chemical sebagai bisnis pilar kedua.
Nah, kita dalam pengembangan nanti berikutnya adalah bisnis pilar ketiga. Dalam kedepannya kita pengen punya 3 bisnis pilar, yaitu paper. Mulai dari paper converting, akan masuk ke paper manufacturingnya, terus ada chemicals, di pilar ketiga itu udah agro dan food. Itu ya. Oke. Dari paper kemudian memasuki pilar kedua itu di era tahun berapa Pak Sutanto? Kira-kira 2000. Sebetulnya chemicalnya sudah mulai dari 2009 kita sudah ada, tapi belum dimasukkan ke dalam grup Alkindo-nya. Jadi itu di dalam satu holding tapi masih terpisah dari Alkindo. Tapi semenjak 2011, 2013 ini chemicalnya dimasukin ke dalam Alkindo-nya. Ya. Oke. Ini pasti membawa banyak dampak ketika satu perusahaan terus berinovasi, berekspansi ya Pak Erik ya. Betul. Dampak yang paling dirasakan apa sih ketika memutuskan menambah banyak pilar dalam bisnis yang Anda jalankan? Apa dampaknya terhadap kinerja bisnisnya saja? Untuk secara as a group kita harus develop sesuatu yang baru. Itu membutuhkan adanya perjuangan baru. Kita harus mentrain orang-orang tersebut, kita harus mengeducate marketnya, bagaimana cara kita research ulang, bagaimana kita menemukan key points-nya di dalam bisnis, cara kita bisa men-raise up merekanya begitu. Oke. Ini statement yang menarik nih Pak Sutanto nih, ketika Pak Erik menyatakan bahwa sekalipun banyak ekspansinya, banyak inovasinya, tapi ada banyak pekerjaan di dalam internalnya, SDM yang terlibat, pasti itu harus dibenahi juga, disatukan suaranya. Seperti apa strateginya? Apa yang dilakukan Alkindo untuk menyatukan suara ketika perusahaan ingin berekspansi? SDM-nya juga harus follow up, catch up. Betul. Oke, nanti kita bahas segmen berikutnya, kita harus jeda dulu. Pemirsa Bisbrief Special Talk bersama Alkindo akan kami lanjutkan sesaat lagi. Stay tuned for more business insights on MNC Business. Berikut rahasia tubuh indah oleh Kim Kardashian. Pertama, olahraga favorit. On Inspiration, Saturday and Sunday at 1:30 p.m. on MNC Business. Luxurious way of life are their success. The Executive, Saturday and Sunday at 1 p.m. on MNC Business. Focuses on market opening. Mungkin juga untuk pertambangan memang kita perlu cermati juga pergerakan harga komoditas. Review the top gainers and losers. Meskipun melemah, tapi ternyata toh banyak juga diburu pada pagi hari. Meskipun mengalami pelemahan ini, saham-saham ini masih bisa dicermati ya. Stock Shot, Monday to Friday at 10 a.m. Only on MNC Business. Nilai kontrak forward rupiah hari ini mencatatkan pelemahan terbesar dalam sepekan terakhir. Bagi Anda yang baru bergabung, Anda menyaksikan Bisbrief Special Talk bersama Alkindo dan masih bersama saya Deborah Priscilla Utapia dan saya masih bersama Pak Herwanto Sutanto, Presiden Direktur dari Alkindo, dan juga Bapak Erik Sutanto, Direktur dari Alkindo. Ini sudah panjang sekali perbincangan kita. Yang saya tahu sudah banyak inovasinya ya Pak ya. Dari tahun ke tahun, dari tahun 89 hingga tahun 2013, bakal menambah banyak pilar dalam bisnis. Tapi saya yakin ini pasti Pak Sutanto dan Pak Erik juga sependapat kalau satu perusahaan melakukan inovasi, kemudian banyak produk-produk yang dihasilkan, berekspansi terus, pasti pembenahan timnya dulu juga penting ya Pak? Betul. Seperti apa yang dilakukan Alkindo untuk melakukan pembenahan tim internalnya, SDM yang terlibat, sehingga output keluarnya baik untuk masyarakat? Ya. Kalau kita bicara bisnis, semua itu tergantung daripada people.
Jadi kita memang harus orang-orang kita harus bisa train, kita empowerment, trainnya dari in-house training maupun kita undang dari luar gitu ya. Tetap harus kita ada proses-proses pembelajaran. Training itu bisa ada dalam bentuk technical skill, tapi juga dalam bentuk yang managerial skill. Ya kita jalan dua-duanya, baik in-house maupun kita panggil di luar atau kita kirim orang-orang kita keluar. Dan bicara bisnis kita, salah satunya tahun 2011 kita Alkindo listed di Bursa Efek. Ya, kita masuk, jadi salah satunya kita sebagai perusahaan TBK kita harus memikirkan untuk supaya tiap tahun kita ada growth. Growth itu makanya kita ada diversifikasi dengan masuk ada pilar bisnis di chemical, chemical bisnis sekarang sudah bagian dari Alkindo dan berjalan dengan baik gitu ya. Dan nanti step berikutnya di paper kita backward integrasi ke atas, ke hulunya, ke paper manufacturingnya, nanti ke arah pilar ketiga untuk ke arah food. Ya. Ya. Wow, 2011 listed begitu ya? Iya. Di lantai bursa. Iya. Menjadi perusahaan terbuka. Tapi kalau kita runut, katakanlah tadi Pak Sutanto mengatakan tahun 98, 97, 98 ada krisis. Bahkan hingga tahun 99 mungkin masih terasa krisisnya. Kemudian di tahun 2008, 2007, 2008 ada krisis kembali. Tapi tidak mengecil, tidak mematahkan atau mengerem ya Pak ya, ekspansi dari Alkindo nih. Bahkan di tahun 2011. Melantai di bursa. Di bursa. Wah, ini saya melihatnya justru setiap terjadi krisis justru semakin melesat. Betul, setiap krisis itu sebetulnya kita bisa lihat ada dua hal. Ada satu memang threat-nya, kedua juga ada opportunity-nya. Pada saat kalau kita bicara tahun 98 pada saat Krismon, pada saat itu bahan baku kertas ini kita sebagian besar masih import. Begitu kita ada Krismon, kita langsung rubah, kita cari memang kerjasama dengan beberapa paper manufacturing untuk develop. Karena artikelnya memang agak spesifik, agak niche gitu ya. Jadi nggak umum. Kita develop dengan beberapa pabrik di lokal untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah begitu itu lewat, kita sebetulnya jadi aman. Malah posisi membaik gitu untuk kita. Ya. Karena ini menakjubkan sekali Pak Erik. Kalau setelah krisis, ini betul ya berarti badai pasti berlalu ya? Amin, pasti. Dan badai berlalu, sesudah itu ada pelangi. Ada pelangi. Karena setelah krisis terbukti Alkindo terus berekspansi, ada inovasi bisnisnya, ada inovasi produknya, begitu ya. Persaingan. Nah, ini seperti apa Pak Erik melihat persaingan dalam bisnis industri pengolahan kertas? Kita terus adanya namanya partnership through quality. Kita menggarap satu dengan customer kita. Kita menjajaki mereka tuh sudah cukup lama, jadi kita sudah berpartnership dengan mereka cukup lama sehingga bisa terjalin partnership yang sangat baik dengan mereka. Mereka sungguh sangat percaya dengan kita. Mereka ada beberapa hanya membukakan blanket PO dan mereka mengirimkan email secara daily base. Lalu kita yang atur stok delivery mereka begitu. Kita atur dan mereka begitu percayanya dengan kita, mereka open semuanya. Jadi kita betul-betul menjalankan namanya partnership through quality di segala bidang kita, dari paper tube, paper core, honeycomb, bahkan hingga ke chemical pun kita terapkan begitu ya. Ada yang ditambahkan Pak Sutanto? Karena ini menarik. Ketika saya bertanya persaingan di industri pengolahan kertas, Pak Erik menjawab dengan partnership. Wow. Ya, itu jadi salah satu cara kerja kita approach kepada customer, itu kita treat customer besar kita sebagai partner. Apa yang disebut partner, yaitu kita bantu develop. Mereka punya program, menjadi kita punya program. Mereka install mesin baru, kita pun terlibat. Jadi spek yang baru. Nah, balik ke competitors. Competitors itu di tiap bisnis pasti ada competition ya. Tapi kalau bicara bisnis kalau bicara paper tube misalnya segmen ini betul-betul quality conscious sekali. Karena ini memang tadi Pak Erik sampaikan, RPM sampai 15.000. Jadi kalau memang kertas tidak kuat atau performance tidak baik, itu bisa meletus dan merusak kepada mesin. Kompetitor kita pada umumnya multinational company yang sudah di atas 100 tahun mereka operasi. Dan mereka punya headquarter, ada yang dari Amerika, ada yang dari Jerman, dari India, dari Taiwan. Pada umumnya kompetitornya dari luar gitu ya. Kita tapi sebagai local player, kita syukur kita sebagai market leader kalau bicara untuk di ininya.
Dan tetap improving. Tetap improving. Harus terus improving. Jadi tidak berhenti melihat krisis ekonomi yang terjadi, perlambatan ekonomi, banyaknya pemain, begitu ya, banyaknya persaingan, tapi terus jalan ya Pak. Terus jalan. Ya. Dan itu bagian dari komitmen saya misalnya sebagai salah satu founder untuk company ini. Kita mesti pikirkan juga teman-teman kita, karyawan-karyawan kita yang ada. Kalau kita sudah jadi TBK, nantinya saya ada, tidak ada, itu nggak jadi masalah. Tetap company bisa di-manage dengan orang-orang profesional, perusahaan masih ada, orang-orang kita masih bisa ikut berkembang sama-sama. Karena saya menyadari betul kadang-kadang perusahaan sudah 3 generasi katanya ya, akhirnya tidak berkembang dengan baik. Tapi kita coba dengan bentuk TBK. Banyak hal yang kita bisa belajar dari good corporate governance-nya, manajemen yang terbuka, semua. Jadi kita di satu pihak memang semua aturan kita jalankan, tapi di lain pihak dalam beberapa tahun ke depan kita akan mendapatkan benefitnya, terutama untuk karyawan kita. Ya. Oke, 2 tahun setelah TBK, nih apa perbedaannya? Apa yang dirasakan berbeda, Pak? Yang pasti kita memang di satu pihak kita tidak fleksibel seperti dulu. Kalau dulu kita melihat ini ada business opportunity baru, kita bisa langsung jalan. Tapi kalau ini kita harus prepare konsepnya semua, kita minta izin kepada OJK, jika kita lakukan RUPS, semua kita sampaikan. Tapi di lain pihak kita banyak jadi akhirnya semua aturan main jelas gitu ya untuk kita. Lebih clear begitu ya. Lebih clear. Oke. Dan anak-anak karyawan kita tahu persis profitability perusahaan seperti apa. Oke. Berarti ada transparansi gitu ya Pak? Ada transparansi. Dibandingkan sebelumnya. Tapi saya yakin seperti apa ketika Anda sudah melewati banyak krisis-krisis, bahkan di tahun ini pun 2013 terjadi perlambatan ekonomi. Nah, langsung tersenyum. Nah, saya tahu yakin pasti ada banyak ceritanya nih. Tapi selain ada perlambatan ekonomi juga ada prestasi. Mendapatkan penghargaan dari REBI. Nanti saya ingin kita lanjutkan perbincangan kita mengenai REBI dan juga kinerja selama 2013. Kita jeda kembali. Silakan. Pemirsa, perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda. Pastikan Anda masih bersama kami. Stay tuned for more business insights on MNC Business. Here, you could find the best way to stay healthy in your executive lifestyle. Food recommendation, workout tips, and more to always keep you in shape. Body in Shape. Saturday, 10:30 p.m. on MNC Business. Informasi lengkap untuk Anda kenal lebih dalam, kenal lebih dekat dalam Deep Insight with Semen Indonesia. So, before you make your move, don't forget to catch Deep Insight with on MNC Business. Hari ini rupiah di pasar spot melemah 0,2%. Dealing Room, Monday to Friday at 2 p.m. on MNC Business. They are rock stars in entertainment world, great achievers, and true leaders. Kim Kardashian terkenal akan bentuk tubuh yang berlekuk, rambut panjang, dan paras yang cantik. Be inspired by their success story. Berikut rahasia tubuh indah oleh Kim Kardashian. Pertama, olahraga favorit. On Inspiration, Saturday and Sunday at 1:30 p.m. on MNC Business. Pemirsa, Anda menyaksikan Disbrief bersama saya Deborah Priscilla Tapia, masih bersama Bapak Herwanto Sutanto, Presiden Direktur dari Alkindo, dan Bapak Erik Sutanto, Direktur dari Alkindo, dan kami masih dalam Disbrief Special Talk with Alkindo. Prestasi. Nah, bisnis perusahaan kalau hanya profit oriented ini sangat tidak menarik ya. Langsung tersenyum keduanya. Karena biasanya pengusaha doing business semuanya hanya profit oriented. Tapi saya yakin sebetulnya deep down inside pasti ingin terus berprestasi. Begitu ya Pak ya. Prestasi apa saja sih yang sudah didapatkan Alkindo? Karena yang saya tahu baru-baru ini mendapatkan REBI Award, Record Business Award.
Mungkin Pak Erik bisa jelaskan. Kalau dari Alkindo-nya sendiri kita sudah memenangkan 2011, 2012, 2013 Pakindo Star dan Asia Star 2011 dan 2013. Wow. Jadi sudah dikenal di Asia sendiri, sudah diakui. Lalu kita ada dapat dianugerahi Best Emittent dari investor. Lalu salah satu prestasi yang membanggakan adalah Rebi-nya sendiri. Ini suatu prestasi yang terbesar yang kita pernah achieve begitu ya. Oke. Klaimnya apa Pak saat itu? Kita klaim sebagai market leader untuk paper tube industry. Dan didapatkan kemarin Iya. November ya? Iya. Betul. Bulan kemarin Iya. untuk tahun ini Rebi 10. Masih hangat. Masih Bu hangat. Deborah, ya. Menduga tidak Bapak begitu banyak prestasi sudah disebutkan Pak Erik dari tahun 2011? Betul. Menduga tidak sih Pak dari tahun Anda founder dari Alkindo tahun 89, menduga tidak bahwa perusahaan ini akan berkembang, improving dan banyak inovasi dan berprestasi? Terima kasih Tuhan ya semuanya berkembang, tapi itu adalah prestasi dari teman-teman kita di belakang. Saya sendiri nggak mungkin bisa mencapai begitu. Itu adalah prestasi dari tim kita semua gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa mencapai begini, itu adalah semua adalah kebanggaan dari keluarga besar Alkindo gitu ya. Bukan Jadi hanya teamwork ya? Teamwork, pasti Tidak teamwork. orang per orang, tidak hanya pemimpinnya begitu ya? Gak mungkin karena tangan kita cuma dua, kepala cuma satu. Gak mungkin kita bisa melakukan itu semua. Kita hanya bisa menyampaikan ide-ide, tapi implementasi ada di anak-anak tim di ini. Tinggal kita empowerment, train mereka supaya sesuai dengan cara manage yang baik gitu ya. Yang sesuai standar. Sesuai standar. Dari sekian banyak inovasi produk, inovasi semua hal begitu ya dalam bisnis yang jalankan. Bagaimana cara menjaga standarisasinya Pak Erik? Kita adakan namanya quality control, dan itu kita adakan totally quality control. Satu persatu kita coba cek, karena ini kita anggap sebagai sesuatu yang serius. Kita betul-betul mencek seperti kayak paper tube sendiri, kita sudah tahu bagaimana dampaknya kalau tidak masuk kualitasnya di mereka. Lalu satu persatu kita coba implementasikan untuk paper core, kita coba, karena kita garap partnership through quality, kita tidak mau yang namanya kualitas itu bisa merusak partnership kita. Oke. Karena ketika mendapatkan prestasi pasti ada harus yang dipertahankan ya Pak ya. Betul. Jadi tidak hanya menyandang gelar sebagai perusahaan A, B, C, tapi ada sustainability ke depannya. Sustainability, betul. Oke. Di tahun 2013 ini, tantangannya berat tidak sih Pak? Apa catatan yang paling menjadi catatan penting selama 2013? Kalau kita sama-sama sepakat bahwa bisnis itu harus sustain ke depannya, tidak hanya saat ini tapi terus ke depan, apa yang menjadi catatan untuk tahun ini? Pengertian sustain itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah sustain dari growth-nya sendiri. Terutama kita kalau sudah perusahaan TBK gitu ya. Jadi growth tahun ini kita akan turnover mungkin ditutup sekitar 25% compare to last year gitu ya. Tapi bottom line kita akan improve at least 30-35% above last year gitu ya. Ya, jadi semua kita pikirkan ke depan juga kita tahun 2014 kita at least growth dengan level yang sama if not higher gitu ya. Malah kita tetap mengharapkan ada banyak kita yang sekarang lakukan, poin-poin di mana di bagian chemicalsnya apa yang kita akan lakukan untuk tahun depan, di bagian paper converting tadi kita sudah bahas, ada paper tube, ada paper core, ada honeycomb. Tiap-tiap segmen ada programnya, masing-masing punya ownership-nya. Dan nah, masing-masing ada growth-nya juga. Ada growth-nya. Yang satu growth-nya lebih baik, yang satu growth-nya mungkin karena ada posisi market, yang satu akan jadi dengan ada diversifikasi ini kita expect tahun depan at least growth-nya bisa 30%-an Bu Deborah. Ya. Untuk tahun ini semester 1 kita sama-sama tahu bahwa mungkin banyak mengatakan semester 1 masih tergolong aman. Begitu Pak Sutanto ya. Karena dolarnya belum melemah, IHSG masih cenderung tidak fluktuatif begitu. Tapi untuk semester 2, nah ini Alkindo melatih seperti apa? Semester 1, semester 2 pasti terasa perbedaannya. Ya. Kalau bicara dari share price dari Alkindo, kita waktu listed itu dengan 225, kita posisi terakhir sekitar 670-an lah ya, jadi hampir 3 kalinya dalam kurun waktu 3 tahun gitu ya. Ya.
Jadi semuanya kita memang program kita pikirkan supaya tetap ada inovasi, ada growth gitu Oke. ya. Sekalipun banyak sentimen-sentimen negatif, Ya. tapi tetap harus disertai dengan inovasi sehingga ada pertumbuhan dalam Betul, perusahaan. betul. Oke. Tadi Ibu Deborah menyebutkan masalah kurs misalnya. Itu salah satu yang memberikan dampak. Nah, dampaknya apa? Nanti Ya. kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita Oke. harus jeda kembali Ya. Pak Sutanto dan Ya, Pak Erik. oke. Pemirsa, kami akan kembali dengan satu segmen terakhir. Tetaplah bersama kami. Stay tuned for more business insights on MNC Business. Peluang lebih pada perekonomian. Kementerian Perdagangan juga sedang berupaya untuk menurunkan harga daging sapi. Power Breakfast every Monday to Friday, 9 a.m. on MNC Business. Sama apa saja, ulasan selengkapnya dapat Anda saksikan dalam Piring Tunggal. Find out 2013 Top Technical Stock Mas Reza, apa kabar? Terima kasih kembali hadir di studio kami hari ini. with Reza Priyambada as our expert. Seperti bola salju yang turun kan. Membahas ke 10 saham yang terima kasih Anda masih bersama kami dalam Piring On Tunggal. Dealing Room. So, this Christmas, don't miss the best business news and reviews on MNC Business. In-depth news in business world. Based on real facts, catch it on Special Report every Sunday at 11 a.m. on MNC Business. Heavenly treatments. Exotic, wonderful taste. Keep being told what to do. It was pure hopelessness. What a high-class lifestyle. This luxurious way of life are their success. And here on The Executive, they will share their secrets. The Executive, Saturday and Sunday at 1 p.m. on MNC Business. 14 ratusan buruh di Makassar, Sulawesi Selatan melakukan aksi. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama Bisbrief di segmen terakhir ini. Saya masih akan melanjutkan Bisbrief Special Talk bersama Alkindo. Saya masih bersama Bapak Herwanto Sutanto, Presiden Direktur dari Alkindo, dan juga Bapak Erik Sutanto, Direktur dari Alkindo. Sudah di segmen terakhir, panjang pembicaraannya dari tahun 89 hingga kita maju ke depan hingga ke tahun ini 2013. Ya. Masalah produksi. Nah, ini kalau perusahaan atau pabrik dengan satu produk yang harus konsisten standar kualitasnya, ini kan pasti membutuhkan konsistensi juga ya Pak ya, disiplin dari semua tim. Apa sih kendala yang paling dirasakan Pak Erik dalam proses produksi? Kendalanya ya kita harus tetap pengecekan satu persatu, jadi betul-betul kita jangan sampai adanya loss begitu ya, sehingga bisa mengakibatkan adanya reject di kita juga. Oke. Begitu. Oke, dalam doing business di Alkindo nih, Anda mengatakan harus meminimalisir loss. Betul. Waste Oke. atau loss ya. Harus ya, waste tidak boleh terlalu banyak. Apa bentuk, itu kan masalah internal, berarti harus memanage timnya dengan baik sehingga bisa kerja maksimal dan produktif. Tapi ada tidak bentuk support atau katakanlah kendala dari eksternal yang bisa disupport pemerintah untuk industri ini? Kita mengharapkan dari pemerintah ada bantuan untuk adanya infrastruktur khususnya buat pengiriman. Kita bisa pengiriman lebih mudah begitu ya. Oke, masalah infrastruktur. Ya Pak Sutanto, sepakat ya? Sepakat sekali. Ini mungkin bukan Pak Sutanto dan Pak Erik saja, tapi semua pengusaha yang berbincang dengan saya semuanya mengeluhkan masalah infrastruktur ya. Betul, itu Untuk salah pengiriman. satu saya kira untuk kalau bicara spesifik untuk negara kita, saya kira memang yang agak ketinggalan adalah infrastrukturnya. Kalau infrastruktur baik, growth kita sudah nggak ketahan, itu pasti akan dengan sendirinya growth akan membaik. Masalah infrastruktur pasti menjadi kendala dalam doing bisnis, tidak hanya untuk industri pengolahan kertas, tapi banyak sektor bisnis lainnya. Masalah pelemahan nilai tukar rupiah pun diakui banyak pihak mempengaruhi kinerja atau bisnis di berbagai sektor di Indonesia saat ini. Termasuk Anda, Pak Sutanto? Ya, kembali setiap keadaan di satu pihak ada yang
kita bisa anggap itu sebagai sesuatu threat, tapi di lain pihak kita anggap bisa sebagai sesuatu opportunity juga, Bu Deborah. Kalau kita lihat sekarang misalnya, kalau kita ada beberapa raw material kita yang memang masih dalam bentuk US dollar. Ya, itu bagian dari itu. Tapi di lain pihak, pada saat kita ekspor, otomatis produk kita lebih kompetitif. Betul. Jadi di lain pihak tinggal kita balance saja. Berarti men-switch pasar. Betul, ada sebagian yang kita ini untuk nge-balance secara natural hedging, jadi elemen cost-nya yang dalam US dollar bisa di-offset dengan elemen income dalam US dollar. Jadi at the end buat kita bagaimana memanage itu problem itu ya. Jadi bukan menjadi masalah tapi tantangan yang bisa harus diakali begitu ya. Betul. Kita harus punya trik atau strategi yang tepat sehingga tidak menjadi kendala dan lampu merah berhenti di tempat begitu ya Pak Susanto ya. Betul. Untuk kedepannya kita tidak ada yang tahu bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar di tahun depan dan juga bagaimana ekonomi ini akan berjalan di tahun 2014. Tapi apa mimpinya Pak dari Alkindo? Tahun depan kembali kita akan growth, tetap lewat growth, tapi kita harus siasati bahwa kita tahu tahun depan itu adalah election period untuk kita. Kita akan ada waktu kampanye, di satu pihak ada ketidakpastian, tapi di lain pihak kita juga melihat tetap ada opportunity gitu. Opportunity itu dalam bentuk, kalau bicara F&B mungkin tahun depan konsumsi akan lebih besar. Untuk tekstil beberapa segmen akan terjadi konsumsi cukup besar karena banyak konsumsi dalam bentuk kaos-kaos, dalam bentuk uniform. Nah itu tinggal kita siasati. Berarti ada peluang bisnis lainnya di tahun 2014. Walaupun dikatakan bahwa cuaca politik akan sangat tidak kondusif, tapi semua pengusaha sudah melihat nih, sudah mencari peluang bisnis yang bisa dilakukan ya. Betul. Termasuk Anda. Terima kasih untuk waktunya Pak Erik, Pak Susanto. Terima kasih sudah hadir. Sukses untuk Alkindo dan juga sukses untuk tahun depan. Terima kasih Ibu. Ya, pemirsa, ini akhir dari Bisbrief Special Talk kali ini. Kita jumpa lagi besok. Tentunya teruslah berkarya, lakukan aktivitas bisnis Anda dengan tetap menghargai hak sesama dan juga lingkungan alam. Kritik, saran, dan juga informasi bisa Anda sampaikan melalui semua akun Twitter kami. Terus saksikan Bisbrief hanya di MNC Business, the first business channel in Indonesia. Saya Deborah Priscilotapea. Sampai jumpa.